shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Vika Debi dari Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan communication technologies in the arsenal of Al-Qaeda and Taliban. Why the West is not winning the war on the terror. Nah, jadi pada peristiwa 11 September 2001 itu adalah peristiwa di mana puncak bangkit runtuhnya Uni Soviet dan mobilisasi angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk menangkap Saddam Hussein dari Kuwait. Ini menggambarkan peradaban Islam dengan Barat. Kemudian terkait dengan keamanan internasional, ada kemungkinan perang antar negara penggerak politik berkurang. Bahkan justru sebaliknya, serangan tersebut berasal dari aktor non negara. Dalam hal ini, kelompok ekstremis Muslim sangat mahir dalam memanfaatkan kemajuan global seperti teknologi komunikasi dan transportasi. Kemudian Al-Qaeda dan Taliban always a step ahead of the Crusaders. Pada saat itu, Amerika Serikat dan sekutunya mampu melumpuhkan Taliban dari kekuasaannya serta menghancurkan kamp pelatihan Al-Qaeda dari Afghanistan. Kemudian setelah beberapa tahun, kelompok militan Barat kembali, tetapi menggunakan status mereka sebagai korban dari Crusaders itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk memperluas dunia paralel mereka. Selanjutnya, Global Internet Use by the Islamic Extremists. Salah satu tujuan kelompok ekstremis Muslim militan ini adalah untuk menarik perhatian. Terlebih lagi, mereka sangat menguasai bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu mudah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya dengan ideologi-ideologi yang dimilikinya. Kemudian Scott and Street 2007 menunjukkan 4 karakter utama yang membuat internet sangat menarik gitu. Yang pertama ada mesomobilisasi, memungkinkan koordinasi antar gerakan jaringan secara global atau secara luas gitu. Kemudian kontrol editorial, internet menyediakan pemindahan dengan kontrol editorial atas konten dan gambar. Kemudian ketiga, melewati kontrol negara. Kemudian dalam penggunaan internet memungkinkan dalam lingkup organisasi untuk melewati kendali negara dapat berkomunikasi dalam lingkungan yang aman gitu. Yang keempat, biaya. Nah, dalam mengaplikasikan internet itu dapat memungkinkan terjadinya dampak tinggi namun dengan biaya yang rendah atau terbatas gitu. Kemudian mobilization of the internet. Setelah serangan 11 September itu dan upaya kontra terorisme berikutnya, pada saat itu kelompok ekstremis Islam militan mengubah struktur yang tadinya hierarki menjadi terdesentralisasi atau yang tadinya terpusat menjadi terbagi. Kemudian kelompok ini juga memiliki 3 jaringan yang memungkinkan gerakan mereka dengan dunia melalui internet. Di antaranya itu yang pertama Subuh, Front Media, Islam Global, dan Sahib. Nah, maka dari itu yang membuat mereka semenakutkan itu adalah mereka menggunakan komunikasi efektif dengan mesomobilisasi, karena pada dasarnya mereka mengganti struktur yang tadinya hierarki menjadi terdesentralisasi gitu. Kemudian selanjutnya ada editorial control dalam sudut penting dalam Smith and the Graph Violence as Communication menjelaskan bahwa kelompok pemberontak militan ini menggunakan kekerasan historis untuk mendapatkan akses ke saluran media demi mendapatkan publisitas dan ketenaran. Kemudian Frederick Hacker menyebutkan bahwa mereka hanya berusaha untuk menakut-nakuti gitu. Serta mereka hanya ingin mencari sensasi terhadap penonton bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat menarik. Akan tetapi media memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut
agar mengemas pesan mereka menjadi lebih baik serta mengekspor pesan mereka ke dunia lebih baik gitu. Kemudian bypassing state control. Nah, jadi salah satu fitur utama dari internet itu sendiri adalah untuk memfasilitasi dunia global dan internasional. Lalu mereka menggunakan internet untuk merekrut pendukungnya, kemudian meminta bantuan teknis dan sumber daya keuangan. Kemudian low cost memberikan kesempatan kepada kelompok militan tersebut untuk menjangkau kumpulan besar ilmu pengetahuan, dan memang dampaknya sangat besar gitu. Dan ini memungkinkan Al-Qaeda dan sekutunya telah mengeksploitasi keefektifan biaya internet untuk melaksanakan strategi komunikasi mereka. Selanjutnya Taliban dan ICTS. Jadi komunikasi Taliban, ICTS adalah jantung dari pemberontakan baru di Afghanistan. Para pemimpin Taliban sangat menyadari peran psikologis. Dengan komunikasi yang baik, kelompok tersebut akan menggunakan melalui kata-katanya. Kemudian untuk aktivis mereka, Taliban memanfaatkan kekayaan sejarah dan budaya dengan menggabungkan strategi yang diperoleh dari pengalaman yang kaya, modern dan sangat efektif gitu. Kemudian di sini ada 3 poin yang terdapat antara Taliban dan ICTS. Yang pertama ada post-Taliban role media communication development. Yang kedua is history of mediated resistance. Ketiga Taliban's use of old mass media. Kemudian selanjutnya ada teknologi from custom knowledge. Jadi teknologi informasi baru menyebar begitu luas dan begitu cepat, sehingga Taliban mengadopsi mereka untuk menjangkau khalayak dengan sedikit usaha. Kemudian sebuah teknologi yang tadinya berkenaan dengan kutukan kini dikemas dengan sebegitu menariknya dengan memunculkan ide-ide baru. Kemudian selanjutnya risks to the Taliban in the public, yaitu Taliban ini sudah banyak menguntungkan dengan perang-perang psikologisnya dan membuat Taliban juga rentan terhadap hal-hal tersebut. Karena salah satu contohnya yaitu salah satu kasus yang terdapat dalam kasus Taliban, yaitu adalah kasus pimpinan dari kasus pembunuhan oleh pimpinan Taliban dengan cara melacak sinyal telepon satelit gitu. Karena salah satu kasusnya itu atas nama Mullah Ahtar Muhammad dan Mullah Dadullah Akhund gitu. Kemudian dengan menggunakan satelit telepon dapat mempengaruhi masalah bagi masyarakat umum. Akhirnya masyarakat tidak berani untuk pergi keluar daerah atau keluar kota karena adanya kasus tersebut. Di sini ada conclusion yang terakhir. Some ethical consideration, yaitu penggunaan komunikasi efektif baru dari ekstremis militan tampaknya banyak menimbulkan masalah etika dan pernyataan yang harus dipahami. Beberapa isu ekstremis ini sangat mengabaikan kesucian dan nilai-nilai kehidupan manusia. Dengan pola pikir barat saat ini, mereka hanya mementingkan publisitas dan kematian. Akan tetapi, pada dasarnya, kehidupan akhiratlah yang lebih penting gitu kan. Jadi banyak dari kelompok militan ini bahwa mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan, karena suara mereka selalu dibungkam. Ketika gambar-gambar seperti mayat, anak-anak, dan anak sekolah dibunuh oleh bom, kemudian masuk ke internet dan saluran TV, kemudian para reformis menatap diri mereka bingung antara pola pikir yang kejam, tidak mampu melawan atau membela yang lain. Namun,
Jika terorisme ingin diberangkas secara efektif, aliansi antara aktor non negara, barat dan lainnya akan dijamin.